Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan syafaat dan jualan yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surah Luqman ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah telah menyempurnakan untukmu nikmat-Nya zahir dan batin. Allah berikan kita nikmat fisik yang sempurna, nikmat psikis yang baik. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita usia yang cukup panjang, dan kemudian fisik kita baik. Allah berikan kita Islam, agar Islam kita bisa memahami bagaimana sebenarnya kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Di surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa azmantu ni'mati 'alaikum wa raditu lakum al-Islam madinah." Dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, agar Islam menjadi agama bagimu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala mengajari bagaimana kehidupan kita bila kita dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan usia kita pada usia 40 tahun. Ketika seseorang Allah sampaikan usia 40 tahun, ini tergolong nikmat yang besar. Tidak semua manusia yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini sampai pada usia 40 tahun. Yang hadir pada pagi hari ini sebagian besar di atas 40, sebagian kecil kanak-kanak. Jadi cocok kalau ini disampaikan pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengajari bagaimana bila kita sudah sampai pada usia 40 tahun. Allah berpesan agar setiap manusia, setiap insan berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana Allah juga kisahkan di surah Maryam, agar hidup berkah maka laksanakan sholat, kemudian berbagi rezeki. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua, karena keberadaan kita di dunia ini tidak terlepas dari keberadaan kedua orang tua kita. Kita memuliakan, menghormati generasi yang sebelum kita. Ibu telah mengandung kita 9 bulan 10 hari dalam kondisi wahnan ala wahnin, susah bertambah susah. Dari sudah susah, semakin lama kandungannya bertambah susah. Dan itu tidak dialami oleh bapak-bapak. Bapak-bapak merasakan cukup sesak nafas ketika perutnya semakin membulat. Tetapi seorang ibu ketika perutnya semakin bulat dan semakin bulat, bertambah usia bulan anak dalam kandungan, sesak nafas, susah berjalan, yang pasti susah tidur. Maka pantaslah bila kita sebagai seorang anak memuliakan dan menghormati kedua orang tua kita. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Kepada siapakah saya berbuat baik?" Maka Nabi katakan, "Ummuka," kepada ibu. Lantas kepada siapa lagi? Ummuka,
kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Abuka. Jadi 3:1. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh mendiskriminasikan ayah kita dibandingkan ibu kita. Adalah balasnya. Setara kita dalam menghormati ibu dan ayah. Nah, di surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala katakan, bila usia sudah 40 tahun maka jangan pernah meninggalkan satu doa. Tadahkan tangan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, camkan dalam hati dengan satu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, lapangkan hatiku, kuatkan tekadku untuk mensyukuri nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada orang tua. Bapak Ibu, Allah berikan nikmat kepada kedua orang tua kita, Allah berikan nikmat kepada kita. Doa ini dibaca oleh sahabat sekaligus mertua Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sangat bergembira ketika menjadi seorang muslim, berislam, dan harapannya adalah Allah juga islamkan orang tuanya. Allah berikan hidayah kepada orang tuanya, Allah berikan hidayah kepada dirinya, dan juga Allah berikan hidayah kepada anak-anaknya. Maka termasuk contoh ideal keluarga adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang tuanya muslim, dia muslim, anak-anak juga muslim. Nah, dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, dengan nikmat yang banyak itu, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan begitu besar kepada keluarga. Jadi nikmat Allah berikan kepada keluarga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nikmat zahir dan batin. Zahirnya kehidupan Abu Bakar kehidupan yang cukup bahagia. Ada harta, ada kedudukan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Hal yang serupa juga pernah menjadi doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, harta yang banyak kau punya ini, kekuasaan besar yang kau miliki ini, bahkan jadi raja di raja, hebat kau Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Liyabluwani aashkur am akfur, untuk menguji diriku apakah aku mampu bersyukur, mensyukuri nikmat, atau barangkali terjebak dalam kekufuran nikmat yang akan menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Tidak sedikit orang yang tergelincir kehidupannya di usia ketika sudah cukup tua. Ketika muda bekerja begitu giat, menjaga popularitas, menjaga nama baik, tetapi di usia senjanya, ketika harusnya dia beristirahat dengan tenang, tidak sedikit yang menghadapi berbagai macam cobaan ujian yang berat. Kehidupan yang harusnya senang bersama keluarga, bersama anak cucu, tapi dihabiskan dalam satu tempat yang sangat tidak
kalau bisa demikian, nafsu dunia ini luar biasa menjerat kehidupan umat manusia. Islam tak Islam ketika berhadapan dengan dunia sangat tergoda. Maka digambarkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi dipanggil-panggil oleh seorang wanita yang sudah cukup tua, tetapi memakai perhiasan yang indah. Kalau kita gambarkan pakai lipstik merah merona, pakai eyeshadow, pakai pakaian indah, pakai emas permata, memanggil-manggil Nabi. Tapi Nabi tidak mengajukan. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah perempuan tua itu? Memanggil-manggil namaku. Kata Jibril, itulah dunia yang ternyata semakin tua dan semakin mempersolek fisiknya untuk menggoda umat manusia. Maka tidak sedikit saya katakan, ketika di usia senja, nafsu kepada dunia itu semakin kuat dan semakin kuat. Ada dua keinginan ketika orang sudah tua. Yang pertama, ingin lama hidup, dan yang kedua, ingin meraup dan meraih keuntungan dunia. Jadi kedua keinginan ini bila tidak dibatasi dengan qanaah, dengan sikap yang baik dalam kehidupan beragama ini, sangat dikhawatirkan sebagaimana disampaikan tadi, di usia senja menghabiskan umur bukan bersama anak cucu, bukan bersama keluarga, bukan bersantai, tetapi mengalami berbagai persoalan hukum dan kehidupan yang sangat berat. Maka wajar bila Allah Subhanahu wa taala mengajari agar kita selalu bersyukur kepada Allah ketika menampakkan kaki di usia 40 tahun dan seterusnya. Maka diharapkan kepada kita semua jangan tinggalkan doa ini pada saat kita sudah berusia 40 tahun, apalagi ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bisa bersyukur. Yang kedua, wa an a'mala shalihan tardah, agar mengisi usia 40 ke atas itu dengan amal yang soleh, bukan sebaliknya dengan amal yang salah. Amal yang soleh akan memberikan kebaikan kepada pelakunya, tetapi amal yang salah akan memberikan kehidupan yang pahit bagi yang melakukannya. Di surah Al-Insyiqaq ayat 6 Allah katakan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaki. Wahai manusia, kamu bersusah payah menapaki kehidupan ini dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai macam aktivitas dan perbuatan, sampai kamu nanti mengalami kematian. Dan di ketika itu famulaki, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, kamu akan melihat balasannya dan kamu juga akan merasakannya. Bapak Ibu, kehidupan ini adalah dua kehidupan, hayataini, dua kehidupan. Kehidupan yang pertama itu dibatasi oleh kematian. Kehidupan yang kedua tak terbatas, khalidina fiha abada. Selama kita hidup, kita tidak akan sanggup melawan yang namanya waktu. Sering katakan, waktu jualah yang memisahkan kita. Dalam setiap pertemuan itu akan terpisah oleh waktu. Apakah pertemuan seperti ini? Bahkan pertemuan antara suami dengan istri di suatu masa akan dipisahkan oleh kematian. Maka kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang dibatasi oleh kematian. Bapak Ibu, sesehat-sehatnya orang itu juga akan mati. Sesakit-sakitnya orang kadang-kadang lama dia hidup.
Selesai dia mengangkat jenazah dengan ambulannya, dia pun menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Selesai tugas saya mengangkat jenazah. Tak terbayangkan Bapak Ibu, andai kata dalam perjalanan dia wafat ketika menyetir, wah barangkali banyak korban ya kan. Supir ambulan disupiri oleh jenazah yang sedang membawa jenazah. Tetapi itulah rahasia ilahi. Jadi kehidupan pertama kita ini kehidupan yang dibatasi oleh kematian. Nabi katakan, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku dibatasi kematian itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Maka orang pensiun Bapak Ibu 50, 60, 70 tengok-tengok juga lah kerjaannya. Kalau kita beda swasta, tak ada pensiun sampai ada yang punya baru pensiun. Makanya di usia yang begitu, dalam kehidupan yang dibatasi Allah itu, kita disuruh beramal. Amal apa? Amal yang saleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'mala salihan tarda. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang bermanfaat, perbuatan yang baik, kebaikan untuk kemaslahatan kehidupan kita ketika di dunia, apalagi untuk kemaslahatan ketika di yaumil akhir. Maka wajarlah dalam Islam ini setiap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu pahala dilipat-lipat gandakan. Kenapa? Karena hidup yang sebentar ini, yang dibatasi kematian ini adalah sebagai tempat kita untuk mengumpulkan amal untuk nanti di kehidupan yang kedua yang tak dibatasi oleh kematian. Bapak Ibu, bayangkanlah kalau kita punya saudara sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sekarang di alam barzakh sama-sama menunggu hari kiamat. Kita masih hidup. Kita tak tahu kapan terjadi hari kiamat. Para nabi, para rasul terdahulu sudah wafat. Para orang-orang jahat, orang-orang durhaka juga yang sudah wafat, sudah mati 10, 20, 100, 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang berada di alam barzakh juga sama-sama menunggu hari kiamat. Kita Bapak Ibu nggak tahu berapa lama lagi hidup kita, dan kita tidak tahu berapa lama nanti kita di alam penantian menunggu hari kiamat dunia berakhir, baru ada perhitungan surga neraka, kebaikan keburukan. Jadi betullah ketika Allah begitu sayang kepada hamba-Nya, diajari hidupmu nanti yang dibatasi kematian itu, mintalah kepadaku supaya aku bantu untuk bisa beramal soleh, wal a'mal sholihan tarda, supaya bisa berbuat baik. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim. Jadi orang yang berbuat baik, ada imannya, beriman berbuat baik, kalau dia punya kesalahan, la nukaffiranna 'anhum sayi'atihim, akan kami tutupi, bahkan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sayi'atihim, kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau ada salah, ada khilaf, dimaafkan, diampuni Allah. Wala najziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun. Lalu kami balas kebaikannya berlipat ganda, lebih bagus dari apa yang dia lakukan. Jadi kebaikan itu bisa berbalas 1/10, 10/700, 700, berlipat-lipat. Karena hidup yang singkat
menyiapkan bekal untuk yang banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau berangkat bepergian, itu kan banyak persiapannya. Bapak mau mancing aja banyak persiapannya, Pak. Siapkan kailnya, siapkan umpannya, siapkan aquanya, siapkan termos panasnya. Bahkan terkadang mancing 1 hari, preparenya seminggu. Nah, siapkan mobilnya, jangan nanti bodor tengah jalan. Untuk 1 hari persiapannya 1 minggu. Sekarang orang berangkat haji persiapannya bertahun-tahun. Tetapi kematian yang membatasi kehidupan terkadang kita betul-betul terlena. Tidak sadar kadang-kadang Bapak Ibu usia semakin menua dan menua, tapi hidup ingin lebih lama. Wajar memang, karena kehidupan dunia ini disebutkan dalam ungkapan ad-dunya salah satu ayam. Dunia ini cuma 3 hari. Amma ams, hari yang lewat. Faqad zahaba bima fi, yang sudah berlalu dengan segala kejadian-kejadian yang berada di dalamnya, sudah lewat, tak akan mungkin datang lagi. Amal ghad fala'allaka la tudriku, hari esok yang mungkin kamu tidak akan menjumpainya. Amal an laka fa'mal fi, yang ketiga adalah saat ini, itulah untuk, maka beramallah, berbuat baiklah, perbuatan-perbuatan dan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, kalau sudah menjadi orang yang sudah baik, waslihli fi dzurriyyati, dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan dan perbaikan kepada diri dan anak cucu serta keturunan. Itulah permintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusia 40 tahun, agar tidak dia saja yang Islam, tidak hanya saya beriman, dan juga ayah ibunya dan juga anak cucunya. Waslihli fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah kehidupanku dan kelak kehidupan anak cucuku, berkalilah mereka dengan keimanan dan amal yang saleh. Jadi kita berdoa tidak hanya untuk kita, tapi jangan lupakan doa untuk zuriat, anak keturunan kita, supaya mereka tidak menyalahkan kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita bagus, anak pun senang. Tapi kalau kita gagal, anak pun bisa mencerca dan memaki orang tuanya dengan menyalah-nyalahkan orang tua. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita kehidupan yang baik, begitu pula kehidupan generasi demi generasi yang akan datang. Inilah kehidupan yang ideal yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada surah Al-Ahqaf ayat 15 mengajari bagaimana kita menghadapi hidup dan kehidupan ini. Waslihli fi dzurriyyati inni tubtu wa inni tubtu ilaika, dan aku ya Allah selalu bertaubat kepada. Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan tadi bahwa kehidupan ini tidak lepas dari godaan. Ada godaan setan, godaan dari nafsu, terkadang kita tergelincir, terpeleset. Allah berikan ruang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya pintu taubat. Wa inni tubtu ilaika, dan aku bertobat kepadamu ya Allah dari segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Pada akhirnya dia pun memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni minal muslimin, bertaubat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan menjadi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah bentak kepada Allah
bahwa al-haq ini bisalihin akan diwafatkan dalam kondisi muslim, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Kehidupan yang sementara ini sejatinya adalah kehidupan yang menyenangkan, bersama dengan kawan-kawan yang menyenangkan, sahabat-sahabat yang menyenangkan, tetangga yang baik, tempat kita berdomisili, teman kita yang baik, di mana kita bekerja, dan juga barangkali ketemu juga dengan musuh yang baik. Musuh tapi bagus. Dia musuh kita tapi tidak menyulitkan kita. Itulah kehidupan yang ideal, yang kita harapkan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa inni tubtu ilaika bertobat. Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, ittaqillah haitsu ma kunta, wad'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ya Abu Dzar, camkan pesan ini. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, baik ketika sedang sendirian ataupun di tengah keramaian. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasimu, mengamat-amatimu, dan kamu tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Wa bi'isi atal hasanata tamhuha. Lalu andai kata kau tergelincir berbuat kesalahan, khilaf dalam kehidupan, salah berkata, silap melangkah, tak paham dalam bekerja, terjerumus kepada keburukan dan kejahatan, wad'i sayyi'atal hasanata, segera berbuat baik. Nah, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan menutup kesalahan-kesalahan. Kalau diibaratkan satu buah cermin bersih, noda dan dosa itu laksanakan coretan-coretan pada cermin, debu yang lekat pada cermin. Ketika debu semakin tebal, maka cermin tidak bisa digunakan untuk melihat diri. Tetapi ketika cermin itu diusap, dihapus, ada debunya, dihapus, lengket debu dihapus, maka dengan menghapus debu-debu itu senantiasa cermin bisa dipergunakan. Begitulah perjalanan kehidupan manusia ini. Ketika dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, segera taubat, lalu berbuat baik, itu laksana menghapus debu di atas cermin. Dari cermin tetap bisa dipergunakan. Kenapa? Tetap bersih. Begitulah kehidupan manusia. Ketika dia berbuat salah, Nabi ajarkan wad'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera bertobat, jangan berlama-lama, bahkan sampai menikmati kesalahan perbuatan dosa. Segera diiringi dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah di tengah-tengah masyarakat dengan pergaulan yang baik, bermuamalah dengan bagus, saling menghormati dalam kehidupan berjiran dan bertetangga. Itulah yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan dia jaga sampai akhir hayatnya. Dia pegang betul-betul pesan Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu juga pesan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita lewat surat Al-Aqaf ke-15, agar ketika di usia 40 tahun sadarlah diri, tahu untung, minta kepada Allah, jangan pernah bosan, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki kehidupan kita. Allah selalu membantu kita untuk berbuat baik dan membantu kita untuk bertaubat kepada Allah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima
keislaman kita di kehidupan ini, agar kelak bila kehidupan ini dibatasi kematian, pada kehidupan yang berikutnya kita berada pada kehidupan yang baik. Kita tutup dengan satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang bobot amal kebaikannya banyak, maka dia akan diberi Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang menyenangkan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di yaumil akhirat. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan tausiah pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan alam barzah, alam kubur, ini informasi yang kita dapatkan adalah informasi dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi kehidupan alam kubur, alam barzah imaterial, informasinya kita dapatkan dari Al-Quran, dari hadis. Karena tidak pernah orang yang sudah mati hidup kembali dan menceritakan dengan mendetail apa yang dia alami. Ada dikenal dengan mati suri, tapi biasanya ketika orang mati suri hidup kembali, tak lama dia hidup. Ada beberapa catatan saya baca, tak itu mendetail ya. Orang yang mati suri, dia mati tapi tak sempat dikubur ya. Nah, mati terus sempat dikubur, kemudian hidup. Dia juga tak menceritakan begitu detail. Ada juga hidup kembali tapi dalam kondisi terganggu jiwanya, tidak mampu menceritakan apa yang dia alami. Lalu informasi tentang kehidupan alam barzah dari mana kita dapatkan? Dari Al-Quran, dari hadis. Ada satu buku Tazkiratul Maut, menceritakan tentang kehidupan sesudah mati, kehidupan alam barzah. Alam barzah adalah alam yang akan dilewati oleh manusia setelah dia mati dari kehidupan. Ruhnya berada di alam barzah. Ada doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma ja'al fi qabrihi rahmah. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya, alam kubur atau alam barzah, rahmah, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, wal maghfirah, dan juga keampunan. Kemudian wal bahjah, kehidupan yang menyenangkan, walau kehidupan yang mengasyikkan, waraihan, kehidupan yang penuh dengan harum-haruman, min yaumina hadza, daripada saat dia dikuburkan, ila yaumin nusyur, sampai nanti pada saat dia dibangkitkan. Innaka malikun rabbul ghafur. Itulah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun. Di kehidupan alam barzah itu ada dua kondisinya, sebagaimana doa yang juga diajarkan kepada kita, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman surga, janganlah sampai jadi jurang atau penjara dari penjara. Jadi apa yang kita lakukan pada kehidupan ini itu akan nanti dituai di alam barzah dan alam berikutnya. Jadi disampaikan Pak Haji, betullah apa yang kita kerjakan akan dibalas. Kemudian kamu akan melihat dengan nyata, dengan mata kepala, akan dipertontonkan apa yang sudah dikerjakan. Kalau kita sadar juga rasa senggol-senggol hati kita ingat. Karena siapapun kita barangkali punya salah, punya dosa yang menjadi rahasia kita pribadi masing-masing. Maka dia jadilah supaya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada di surah
amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan tidak pernah berhenti dan berbuat kebaikan, lanukaffiranna anhum, pasti akan kami hapus, kata Allah, kami tutupi kesalahan-kesalahan. Jadi kita harapkan kepada Allah adalah Allah menutup dan pada akhirnya menghapus salah kita. Jadi Al-Quran yang kita baca saat ini itu menceritakan bagaimana kehidupan hari akhirat dan bagaimana solusinya agar di kehidupan akhirat yang alam barzakh gerbang pertama menuju akhirat itu tidak kita di sana menyesal, berkali iman, amal soleh, dan mulai mengaku untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka malikul rabbul ghafur. Dalam kitab Az-Zuhud, Imam Al-Baihaqi menuliskan kata-kata Imam Ahmad. Beliau katakan ini, ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Faman lam ya'mal khairan fid dunya nadima fil akhirah. Dunia ini adalah tempat bekerja, tempat beramal, tempat berbuat baik, dan akhirat tempat untuk diberi balasan. Siapa yang tak beramal baik ketika di dunia, nanti di sana akan menyesal. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mengharapkan yang namanya al-adalah, keadilan itu tegak ketika di dunia, rasa-rasanya agak sulit lah juga ya. Agak banyak. Jadi di mana kita harapkan datang keadilan nanti di yaumil akhirat. Ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala adalah penegak hukum yang seadil-adilnya. Lalu apa kita lakukan ketika hidup ini? Ya, kita berada pada jalur yang benar saja, beramal soleh. Kalau kita kebetulan berjuang keadilan, ya berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan keadilan sesuai dengan batas kemampuan kita semaksimal mungkin. Andai kata tidak kita dapatkan keadilan tersebut, kita harapkan ada keadilan nanti di yaumil akhir. Mayazra yahsud, siapa yang bertanam dia akan menuai. Dunia mazra'atul akhirah, dunia kan ladang untuk bercocok tanam, nanti dituai di hari akhir. Jadi maji dan buat kita semua untuk mencari solusi supaya kita tidak tergolong sebagai orang yang dapat siksa kubur. Istighfarlah, Allah berikan kesempatan beristighfar sebelum kita menemui ajal. Jadi hidup ini Pak, sederhananya adalah kita sedang menunggu waktu sholat dan sedang menunggu waktu untuk disolatkan. Jadi mumpung kita belum disolatkan, kita sholatlah. Dengan sholat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita, menutup keburukan kita